Sumber Daya Manusia Hukum, Selasa, 25 November 2025 dimulai. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum memasuki tempat upacara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor M.H-Data-19.KP.03.04 tahun 2025 tentang pemberhentian dari jabatan manajerial dan non-manajerial serta pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Kementerian Hukum, Menteri Hukum, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang pemberhentian dari jabatan manajerial dan non-manajerial serta pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Kementerian Hukum. Kesatu, pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini diberhentikan dari jabatan lamanya dan diangkat dalam jabatan baru. Nama: Deswati SH MH, jabatan Analis Hukum Ahli Madya.
dan kepadanya diberikan angka kredit sebesar 318,75 serta diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, ketika keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2025, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ditandatangani. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor M.HH-Data22.KP.10.02 tahun 2025 tentang kenaikan jenjang jabatan fungsional asesor sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Hukum. Menteri Hukum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang kenaikan jenjang jabatan fungsional asesor sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Hukum. Kesatu, pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini diberhentikan dari jabatan lamanya dan diangkat dalam jabatan baru. Nama: Nuryati Marbun SPSI, jabatan asesor sumber daya manusia aparatur ahli media. Sri Endah Nur Hidayati SEMM, jabatan asesor sumber daya manusia aparatur ahli media, dan kepada mereka diberikan angka kredit sebesar 0 serta diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, ketika keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2025, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ditandatangani. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor STK-2-24 dan 25.KP.10.02 tahun 2025 tentang kenaikan jenjang jabatan fungsional bidang kesehatan dan kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat lingkungan Kementerian Hukum. Menteri Hukum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang kenaikan jenjang jabatan fungsional bidang kesehatan dan kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat di lingkungan Kementerian Hukum. Kesatu, pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini diberhentikan dari jabatan lamanya dan diangkat dalam jabatan baru. Nama: Novi Wilda Esval, APT MH, jabatan apoteker ahli muda. Rianti Saragi, Eskom Nurse, perawat ahli muda. Rahmat Fernando Putra, Eskom Nurse, perawat ahli muda. Evita Weni Meida Simatupang, Eskom Nurse, perawat ahli muda. Dinar Siaha, AMD Club, perawat penyelia. Dan kepada mereka diberikan angka kredit 0 serta diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, ketika keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 dan 13 November 2025 atas nama Menteri Hukum Kepala Biro Sumber Daya Manusia Fajar Sulaiman Taman ditandatangani. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor SEK-2-12-KP.03.04 tahun 2025 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional bidang kesehatan melalui perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Kementerian Hukum. Menteri Hukum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional bidang kesehatan melalui perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Kementerian Hukum. Kesatu, pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini diberhentikan dari jabatan lamanya dan diangkat dalam jabatan baru. Nama: Rini Dianawati SKM Eskom Nurse, jabatan perawat ahli muda, angka kredit 212,50. Mari Melda BR Ginting AMD Club Nurse, perawat ahli pertama, angka kredit 117,1875, dan kepada mereka diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, ketika keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2025 atas
atas nama Menteri Hukum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Fajar Sulaiman Tama, ditandatangani. Pengambilan sumpah jabatan kepada pejabat rohaniwan dimohon mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan secara agama Islam dan Kristen oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Harap saudara-saudara mengikuti ucapan saya kata demi kata. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, ikutilah kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Kepada pejabat rohaniwan berkenan kembali ke tempat semua. Kata-kata pelantikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa tanggal 25 bulan November tahun 2025, saya Yusman, Sarjana Ekonomi, Master Hukum, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita semua. Depok, 25 November 2025, Sekretaris BPSDM Yusman SE MA. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas
Kepada para saksi dan perwakilan pejabat yang dilantik, dimohon menuju meja penanda tanganan. Kepada Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, dimohon menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara Sumpah Jabatan dan Fakta Integritas secara bersama-sama. Penyamatan tanda jabatan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Penyamatan tanda jabatan selesai. Kepada Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, dimohon kembali ke tempat. Kepada perwakilan pejabat yang dilantik, dimohon kembali ke tempat. Amanat Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Istirahat di tempat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-bapak, para pahlawan, para saksi, pejabat manajerial dan non manajerial di lingkungan BPSDM Hukum, saudara-saudara sekalian yang baru saja diambil sumpah dan janji jabatan yang telah kita saksikan bersama-sama. Pertama-tama tentunya saat kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah baru saja kita bersama-sama melaksanakan acara pelantikan dan pemanggilan sumpah terhadap saudara-saudara sekalian yang ada di hadapan kita. Semoga sumpah dan janji yang telah diucapkan betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, saya ucapkan tentunya selamat kepada pegawai yang telah dilantik sebagai pejabat fungsional melalui kenaikan jenjang jabatan serta perpindahan dalam jabatan. Pelantikan ini merupakan bagian dari proses manajemen ASN berbasis merit system sebagai pengakuan atas kompetensi, dedikasi, dan kualifikasi saudara-saudara sekalian. Perlu saya tekankan bahwa sumpah jabatan yang baru saja saudara ucapkan bukanlah sekedar formalitas seremonial semata. Sumpah tersebut mengandung tanggung jawab besar kepada negara, pemerintah, dan yang terpenting kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudara diharapkan dapat bekerja dengan jujur,
tertib, cermat, dan penuh semangat untuk kepentingan organisasi, dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum. Di era transformasi birokrasi saat ini, peran pejabat fungsional sangat vital. Saudara adalah ujung tombak pelayan teknis yang membutuhkan keahlian yang spesifik. Kita adalah aparatur sipil negara yang memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Karena prestasi organisasi merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi kita semua tanpa terkecuali. Sebagai bagian dari jabatan fungsional, saudara-saudara dituntut untuk bersikap adaptif, responsif terhadap perubahan, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika di lingkungan kerja yang terus berkembang. Kemampuan beradaptasi ini menjadi kunci agar kita dapat terus memberikan layanan terbaik, meningkatkan profesionalisme dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi secara berkelanjutan. Dengan pertajam kecerdasan dan berkukuh keistimewaannya untuk menemukan cara-cara baru untuk bekerja lebih efektif dan efisien, serta berani membuat terobosan agar tercipta budaya kerja yang cerdas dan inovatif. Kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mendukung peran penting atau mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, dan memanfaatkan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas layanan publik atau pelayanan kepada masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kita dapat menjadikan transformasi digital bukan sekedar tuntutan, tetapi juga peluang untuk mempercepat kemajuan organisasi dan dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kita dapat menjadikan transformasi digital bukan sekedar tuntutan, tetapi juga peluang untuk mempercepat kemajuan organisasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat mengemban tugas dan amanah yang mulia ini kepada saudara-saudara sekalian yang telah dilantik. Saya berharap saudara semua dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, memberikan kontribusi nyata dan menjadi agen perubahan positif di lingkungan BPSDM Hukum. Teruntuk untuk saudara asesor sumber daya manusia aparatur atau asesor SDM aparatur yang baru saja dilantik, kenaikan jenjang dari muda ke madya. Jabatan asesor SDM aparatur mempunyai peran penting untuk memastikan penempatan pegawai sesuai dengan jabatan yang tepat sehingga akan berdampak bagi kinerja organisasi. Hal ini tidak terlepas dari penilaian kompetensi pegawai yang dilaksanakan melalui asesmen center. Untuk saudara-saudara analis hukum, merupakan jabatan strategis dalam menjamin regulasi dan kebijakan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, menjaga kepastian hukum, serta memberikan landasan hukum yang kuat bagi setiap keputusan pemerintah atau organisasi. Untuk saudara-saudara perawat dan apoteker, kedua jabatan ini merupakan salah satu pilar penting dalam membangun manusia dan kemajuan suatu organisasi dalam sektor kesehatan. Hal tersebut penting sekali, sering sekali dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, bahkan mempertaruhkan waktu dan tenaga pribadi demi kesehatan pegawai. Peran aktif tenaga kesehatan sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam pelayanan kuratif atau pengobatan, tetapi juga promotif dan preventif, pencegahan dan promosi kesehatan.
Sebagai kampus pengayoman Pancasila, BPSD Hukum memiliki peran strategis dan memiliki tanggung jawab moral dan strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan tersebut kepada seluruh insan pengayoman melalui berbagai program pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan. Kami terus berupaya menghadirkan ASN yang berkarakter Pancasila, berintegritas tinggi, serta memiliki komitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah dilantik dengan dapat menunjukkan wujud komitmen nyata dan memperkuat perannya dalam mendukung BPSDM sebagai kampus pengayoman Pancasila, bahwa sebagai pusat pembelajaran, BPSDM tidak hanya membangun kompetensi teknis, namun juga dapat menumbuhkan karakter ASN yang berintegritas, berjiwa pengabdian, dan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. Demi upaya mewujudkan ASN Kementerian Hukum yang berkarakter Pancasila, yang tidak hanya bekerja berdasarkan aturan, tetapi juga berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan tentunya toleransi. Mari bersama-sama kita bangun organisasi ini menjadi lebih baik, transparan, akuntabel, dan memiliki pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui integritas yang tinggi dan pengembangan kompetensi yang optimal, kita akan menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil yang nyata. Perlu kita pahami bersama bahwa pengangkatan dalam jabatan ini tidak hanya terjadi begitu saja, melainkan telah melalui pertimbangan yang matang, perhitungan kebutuhan organisasi, serta analisa mendalam dari jabatan yang berwenang. Oleh karena itu, momentum ini hendaknya menjadi pendorong bagi kita semua untuk membuktikan komitmen, tanggung jawab, dan kinerja terbaik dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan kepada saudara-saudara. Akhir kata, saya ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang telah dilantik dalam menjalankan setiap amanah yang telah dipercayakan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pembacaan doa. Kepada Bapak Ibu hadirin dan hadirat, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan ini saya memberi doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya memanjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat-Mu kepada kami. Teriring salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kami baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di kesempatan yang penuh bahagia ini, izinkan kami memanjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah, karena hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan rahmat dan petunjuk-Mu serta kekuatan lahir dan batin kepada kami, wabil khusus kepada saudara-saudari kami yang baru saja dilantikkan dan disumpahnya, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan amanah yang diembannya dengan sebaik-baiknya, semangat, cermat, dan penuh dengan tanggung jawab. Katanya ya Allah, perlihatkanlah kepada mereka bahwa yang benar itu adalah benar, dan berilah kemampuan kepada mereka untuk dapat mengikutinya. Perlihatkan pula kepada mereka bahwa yang salah itu adalah salah, dan berilah kemampuan kepada mereka untuk dapat menjauhi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian, rangkaian upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat non-manajerial di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum telah selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat didahului oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum serta diikuti para tamu undangan lainnya.